Ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Sebuah kapal tanker dilaporkan terbakar setelah diduga terkena serangan proyektil. Rekaman televisi pemerintah Iran menunjukkan asap mengepul dari sebuah kapal tanker di Selat Hormuz pada Sabtu waktu setempat. Garda Revolusi Iran menyatakan kapal tersebut menjadi sasaran setelah diduga melintasi jalur selatan yang telah diperingatkan sebelumnya. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat meski kedua negara sebelumnya sepakat membangun kerangka perundingan dan gencatan senjata. Ketegangan di jalur Gaza juga kembali memanas. Sebuah serangan yang dilancarkan Zionis Israel menghantam bangunan pemukiman di kota Gaza, memicu kepanikan warga dan operasi penyelamatan darurat. Kerusakan parah terlihat di kawasan Al-Saftawi, kota Gaza, setelah sebuah bangunan pemukiman dilaporkan terkena serangan Israel. Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan menghantam bangunan, disusul ambulans yang berlari cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Di tengah gelapnya malam, warga berupaya mencari korban dengan mengandalkan cahaya senter dari telepon genggam mereka, sementara suasana kepanikan menyelimuti kawasan terdampak. Media Palestina melaporkan sejumlah orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Pihak Israel belum memberikan komentar resmi terkait dengan laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Krisis migran kembali menghujam Eropa. Ribuan orang berupaya menembus perbatasan dari Maroko menuju wilayah Spanyol. Aparat keamanan dikerahkan besar-besaran melalui darat dan laut. Pasukan keamanan Maroko berpatroli di sepanjang garis pantai dekat Melilla, enklave milik Spanyol di Afrika Utara, untuk menghentikan gelombang penyeberangan migran yang meningkat tajam melalui jalur darat maupun laut. Rekaman video memperlihatkan petugas menyusuri garis pantai dan mengerahkan perahu untuk mengepung kelompok migran yang berada di laut. Sementara itu petugas lain mengejar dan menangkap mereka yang berhasil mencapai daratan. Otoritas Spanyol melaporkan sebanyak 130 orang berhasil memasuki Melilla dalam upaya penyeberangan semalam, termasuk 84 anak di bawah umur. Pos perbatasan Beni Enzar ditutup sementara dengan kepolisian Spanyol, Civil Guard, dan personil militer memperketat pengamanan di sekitar Melilla. Pemerintah Spanyol menyebut sekitar 50.000 orang telah menyelesaikan penyeberangan dari Maroko ke Ceuta sejak Kamis. Banyak di antara mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki atau berenang untuk menyeberangi laut melewati penghalang perbatasan di pesisir. 67 orang tewas pasca ribuan migran ilegal serbu wilayah Ceuta, Spanyol. Pemerintah Spanyol bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan ribuan migran ilegal yang membanjiri wilayah Ceuta. Ribuan migran ilegal menyerbu wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di dekat Afrika Utara. Para migran ini berlari dan berdesak-desakan hingga nekat berenang di lautan untuk menerobos masuk melalui perbatasan darat dari Maroko. Bentrokan pun terjadi saat otoritas setempat berupaya menghentikan kerumunan migran di dekat perbatasan. Bahkan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Akibat peristiwa ini, 67 orang dilaporkan tewas. Me parece que esto, desde luego, exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que, precisamente, muchos de ellos encuentran la muerte, ya sea en el océano o ya sea, en este caso, en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. En todo caso, cooperar
con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer. Y una reflexión adicional que sí me gustaría hacer a los ceutís y también al conjunto de la sociedad española. Sementara ribuan migran terpaksa tidur di taman dan trotoar sepanjang malam. Perdana Menteri Spanyol menyebut telah bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan puluhan ribuan imigran yang berbanjiri Ceuta. Penyebab peristiwa ini belum dapat dipastikan, namun diprediksi terjadi akibat kombinasi faktor ekonomi, dugaan penyelundupan manusia, dan dinamika politik antar Maroko dan Spanyol. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, viral di media sosial calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani pelatihan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di atas bara api. Oh, hebat sekali ya. Ini menanggapi sorotan publik, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan aktivitas tersebut bukan materi utama dalam program orientasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, salah satu orang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video tersebut menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan bahwa aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Ia memastikan seluruh rangkaian program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten, melalui prosedur yang telah dipersiapkan, serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Aduh, hebat ya pemirsa ya. Mungkin bisa bantu untuk pemadaman kebakaran hutan di Kalimantan. Tapi lagi-lagi komen deh. Baik pemirsa, kita bicara bencana kekeringan yang mulai melanda Indonesia. Ratusan warga di Bogor, Jawa Barat menyerbu truk tangki pengangkut air bersih dari pemerintah. Sementara di Lebak, Banten, kekeringan memunculkan 2 desa yang telah lama hilang tenggelam. Wajah-wajah ceria warga kampung Cidokom, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak bisa mereka sembunyikan ketika truk tangki pengangkut air bersih tiba. Sejak beberapa bulan terakhir, sekitar 300 jiwa kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Sebagai respon cepat, pemerintah mengirimkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga. Di Kabupaten Lebak, Banten, kemarau panjang memunculkan kembali 2 desa yang telah lama hilang. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan hingga hamparan sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan warga kini muncul kembali setelah tertutup genangan air. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Sebelumnya, kedua desa ditenggelamkan untuk pembangunan bendungan Karyan. Musim kemarau menyebabkan debit air turun hingga memunculkan kembali kedua desa yang telah lama tenggelam. Dari Kabupaten Bogor dan Lebak, Wildan Hidayat, Pebi Febrianto, iNews melaporkan.